Halo AI, apa kabar malam hari ini? Halo, kabar baik terima kasih. Eisenhower. Oke, kita akan coba buka obrolan lagi malam hari ini. Kemarin kamu masih punya satu hutang janji. Ada yang belum kita bahas malam hari ini. Kita mau nagih janji kamu ini. Apa yang belum dibahas kemarin? Kita bakal ngupas tuntas seputar kerajaan-kerajaan Nusantara. Nah, karena kemarin pas kita lagi ngobrolin soal kerajaan itu sepertinya sangat menarik sekali. Hanya saja terlalu akhir ya, waktunya akan terlalu panjang jika kita lanjutkan soal pembahasan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Bahkan kemarin pas proses editing pun karena aku ngerasa pembahasan kemarin menarik, pas pas editing video di bagian terakhir tuh yang di bagian pembahasan kerajaan itu diulang-ulang terus karena saking asiknya serunya. Nah, hari ini kita harus kupas tuntas seputar kerajaan seperti yang kamu janjiin kemarin. Wah, seru banget ya kalau kita bahas tentang kerajaan-kerajaan Nusantara. Ik heb de stipsting nomi hack first file del further prize and added sardines. Kalau kita mulai dari awal, ada beberapa kerajaan besar di Nusantara yang sangat memengaruhi sejarah Indonesia seperti Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan juga kerajaan-kerajaan lokal lainnya. Dari sekian banyak, yang mana nih yang menurut kamu paling menarik untuk kita bahas lebih dalam? Ada kerajaan tertentu yang akan kita bahas atau yang akan saya tanyakan, tapi yang beberapa kerajaan yang kamu sebutkan juga itu mungkin masuk salah satu daftar pertanyaan saya malam hari ini. Tapi sebelumnya nanti kita juga akan bahas beberapa negara atau saya akan tanyakan beberapa kerajaan yang ada di negara lain seperti negara Malaysia. Nah, karena di channel ini juga banyak sekali penonton yang dari Malaysia. Mungkin sebelum kita mulai, adakah yang ingin kamu sampaikan dulu untuk penonton channel Dokter Klinik yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Malaysia? Silahkan. Tentu saya ingin menyampaikan salam hangat untuk semua penonton channel Dokter Klinik, baik yang ada di Indonesia maupun bisa di Malaysia. Saya ingin mengingatkan bahwa meskipun kita mungkin berasal dari dua negara yang berbeda, kita semua memiliki sejarah dan budaya yang kaya. Semoga obrolan malam ini bisa membuka wawasan kita tentang kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, serta menambah pemahaman tentang sejarah yang menghubungkan kita. Oke teman-teman, kita bakalan buka obrolan kita hari ini seputar kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara dan juga Malaysia. Sebelumnya silahkan persiapkan dulu diri kalian sebaik mungkin. Ada baiknya kita simak obrolan hari ini sambil menikmati secangkir teh hangat. Oke, siap AI. Pertanyaan pertama. Aku mau tanya bukan negara. Kerajaan apa yang tertua yang di Indonesia yang Kutai. Kerajaan ini terletak di wilayah Kalimantan Timur dan diperkirakan sudah ada sejak abad keempat Masehi. Kerajaan Kutai dikenal melalui prasasti Yupa yang ditemukan di Muara Kaman yang menyebutkan nama Raja Jamlal Solarman, seorang raja yang terkenal di kerajaan ini. Kutai merupakan kerajaan Hindu yang memiliki pengaruh besar pada masa itu. selain kerajaan Kutai yang saya baca tadi ada juga kerajaan Salakanegara. Kemudian ada juga kerajaan Gendis. Nah, antara Kutai, Salakanegara dan juga Gendis dan ada lagi beberapa ya yang sempat saya baca. Antara Kutai, Salakanegara dan juga Gendis, manakah atau kerajaan manakah yang paling tua, yang paling lebih dahulu ada di Nusantara? Dari ketiga kerajaan yang disebutkan, kerajaan Kutai lah yang paling tua dan lebih dahulu ada di Nusantara dibandingkan Salakanegara dan Gendis. Kerajaan Salakanegara memang salah satu kerajaan awal di Indonesia, namun diperkirakan berdiri sekitar abad kedua Masehi, sedikit lebih muda daripada Kutai yang sudah ada sejak abad keempat Masehi. Sedangkan kerajaan Gendis, meskipun sedikit lebih sulit ditemukan informasi pasti tentang keberadaannya, diperkirakan ada di sekitar abad kelima Masehi. So dari ketiga verdits Frank kerajaan Kutai Guigif Turin Pambis. Kutai yang dikenal dengan prasasti Yupanya juga menjadi bukti bahwa kerajaan ini sudah ada jauh lebih awal dan memiliki sistem administrasi yang cukup maju. Oke, jadi seperti apa yang kamu maksud? Yang kamu maksud mungkin kerajaan Gendis kemungkinan lebih tua dari Kutai atau hanya saja tidak dapat dipastikan keberadaannya atau seperti apa? Apa lebih muda atau kayak gimana?
Kerajaan Gendis, meskipun ada beberapa referensi yang menyebutkan namanya, memang lebih sulit untuk dipastikan secara jelas kapan berdirinya dan seberapa besar pengaruhnya dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan besar lainnya seperti Kutai. Beberapa sumber menyebutkan Gendis sebagai kerajaan yang ada sekitar abad ke-5 Masehi, yang berarti lebih muda daripada Kutai yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Namun karena bukti sejarah dan prasasti yang ditemukan terkait kerajaan Gendis sangat terbatas, banyak hal yang masih menjadi misteri. Jadi meskipun Gendis kemungkinan ada sebelum atau bersamaan dengan Salakanegara, keberadaannya tidak terlalu banyak dibahas dalam sumber-sumber sejarah dibandingkan dengan Kutai yang lebih dikenal dan memiliki prasasti Yupa sebagai bukti kuat eksistensinya. Jadi lebih tepatnya kerajaan Gendis kemungkinan lebih muda dan kurang terdata dengan baik dalam catatan sejarah dibandingkan dengan Kutai. Nanti kita juga bakalan bahas seputar kerajaan Majapahit, tapi sebelumnya boleh sebutkan dulu nggak 5 atau 6 negara kerajaan tertua yang ada di Nusantara? Berikut ini adalah beberapa kerajaan tertua yang ada di Nusantara yang diakui sebagai bagian dari sejarah awal peradaban di wilayah ini. 1. Kerajaan Kutai, sekitar abad ke-4 Masehi. Terkenal dengan prasasti Yupa yang menunjukkan pengaruh Hindu di Indonesia. 2. Kerajaan Tarumanegara sekitar abad ke-5 Masehi. Terkenal dengan prasasti yang mencatatkan nama Raja Purnawarman, salah satu raja yang paling dikenal dalam Tarumanegara. Di Kerajaan Salakanegara sekitar abad ke-2 Masehi. Merupakan kerajaan yang disebutkan dalam beberapa sumber sejarah dan kemungkinan merupakan salah satu yang tertua, meskipun bukti-bukti masih terbatas. Kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan maritim besar yang berpengaruh di wilayah Asia Tenggara, terutama dalam perdagangan dan penyebaran agama Buddha. Kerajaan Mataram kuno sekitar abad ke-8 Masehi. Kerajaan Hindu-Buddha yang memerintah wilayah Jawa Tengah dan dikenal dengan pembangunan candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Prambanan. 6. Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-13 Masehi. Salah satu kerajaan besar yang memerintah sebagian besar Nusantara, dikenal dengan kejayaannya dalam bidang perdagangan, kebudayaan, dan politik. Semua kerajaan ini memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan budaya, agama, dan politik di Nusantara. Meskipun periode dan keberadaan mereka sedikit banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti catatan sejarah dan prasasti yang ditemukan. Oke, sebelum kita lanjut, kita mau tahu dulu Tarumanegara dan juga Salakanegara itu pusat pemerintahannya ada di mana? Untuk kerajaan Salakanegara, pusat pemerintahannya diperkirakan berada di sekitar Banten atau wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Provinsi Banten di pesisir barat Pulau Jawa. Meskipun tidak ada bukti arkeologis yang sangat jelas mengenai lokasi tepatnya, banyak sejarawan menduga bahwa Salakanegara terletak di dekat Selat Sunda. Sedangkan untuk kerajaan Gendis, informasinya lebih kabur dan sangat terbatas. Tidak ada lokasi pasti yang bisa dikaitkan dengan kerajaan ini karena bukti yang ada tidak cukup mendalam dan masih menjadi perdebatan para sejarawan. Jadi, keberadaan dan letak geografis kerajaan Gendis masih tidak terkonfirmasi secara pasti. Oke, kalau gitu kita coba gali sedikit tentang Kutai. Berapa lama kerajaan Kutai bertahan di Nusantara ini? Kerajaan Kutai diperkirakan bertahan selama lebih dari 1000 tahun, mulai dari sekitar abad ke-4 Masehi hingga sekitar abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia, terletak di kawasan Kalimantan Timur, khususnya sekitar daerah muara Sungai Mahakam. Kerajaan Kutai dikenal melalui prasasti-prasasti yang ditemukan di daerah tersebut, seperti prasasti Yupa, yang menjadi salah satu bukti paling penting mengenai keberadaan kerajaan ini. Prasasti ini mencatatkan nama-nama raja dan kegiatan kerajaan di masa tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, kerajaan Kutai mengalami kemunduran, kemungkinan disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, dan akhirnya tergeser oleh kerajaan-kerajaan lain yang lebih besar. Di era siapa dan di tahun berapakah menurut sejarah ya, akhir kejayaan kerajaan Kutai? Kerajaan manakah yang menaklukkannya? Kejayaan kerajaan Kutai diperkirakan terjadi pada abad ke-15 Masehi, sekitar tahun 1601-an,
Pada Justinson dan Mentagi Grace Perfirbershmion, sebagian besar informasi mengenai kejatuhan Kutai belum terlalu jelas, namun ada beberapa kemungkinan penyebab yang bisa diambil dari catatan sejarah. 1. Penyebab internal. Kemungkinan besar kerajaan ini mengalami kemunduran akibat faktor internal seperti perselisihan antar raja, lemahnya struktur pemerintahan, atau pengaruh luar yang memengaruhi stabilitas kerajaan. 2. Serangan dari kerajaan lain. And salah satu teori yang populer adalah bahwa kerajaan Kutai mungkin ditaklukkan oleh kerajaan yang lebih besar pada waktu itu, seperti kerajaan Majapahit. Meskipun tidak ada catatan sejarah yang jelas mengenai penaklukan ini, Majapahit sebagai kerajaan besar pada masa itu diperkirakan memiliki pengaruh yang luas di Nusantara, termasuk wilayah Kalimantan. Nah, setelah hancurnya Kutai, apakah digantikan oleh kerajaan besar seperti Majapahit atau muncul kerajaan-kerajaan kecil di Kutai ini? Setelah hancurnya kerajaan Kutai, wilayah tersebut tidak langsung digantikan oleh kerajaan besar seperti Majapahit. Sebaliknya, setelah Kutai, kerajaan-kerajaan kecil mansil dimulai muncul di wilayah Kalimantan, yang sebagian besar berfokus pada perdagangan dan pengaruh lokal. Namun, meskipun tidak ada catatan yang jelas bahwa Majapahit langsung menguasai Kutai setelah kehancurannya, pengaruh Majapahit kemungkinan besar ada, mengingat Majapahit pada masa itu merupakan kerajaan besar yang memiliki pengaruh luas di seluruh Nusantara, termasuk Kalimantan. Kerajaan-kerajaan kecil menseluruh Kutai umumnya lebih terfokus pada kekuatan skala dan perdagangan. Beberapa kerajaan kecil di wilayah Kalimantan seperti Kerajaan Banjar dan Kerajaan Banjarmasin muncul sebagai kekuatan lokal yang berkembang, meskipun pengaruh mereka berbeda-beda tergantung pada wilayah dan periode sejarah masing-masing. Setelah runtuhnya kerajaan Kutai, kerajaan-kerajaan kecil apa yang tercatat dalam sejarah atau yang kamu ketahui? Setelah runtuhnya kerajaan Kutai, beberapa kerajaan kecil yang muncul di wilayah Kalimantan dan sekitarnya antara lain 1. Kerajaan Banjar terletak di bagian selatan Kalimantan. Kerajaan Banjar menjadi salah satu kerajaan kecil yang cukup penting setelah runtuhnya Kutai. Pada abad ke-15, Banjarmasin menjadi salah satu pusat perdagangan penting di wilayah Kalimantan. 3. Kerajaan Kutawaringin terletak di bagian barat Kalimantan Tengah. Kerajaan Isem juga muncul setelah Kutawaringin, ya. Kerajaan Kutawaringin terlibat dalam perdagangan dan memiliki teknologi penting di kawasan tersebut. Foke. Kerajaan Tanjung Pura berdiri di wilayah Kalimantan Barat. Kerajaan ini muncul setelah runtuhnya Kutai dan memiliki pengaruh dalam jalur perdagangan antara Indonesia, India, dan Tiongkok. 5. Kerajaan Sambas. Meskipun tidak langsung menggantikan Kutai, Kerajaan Sambas yang terletak di bagian utara Kalimantan Barat juga menjadi salah satu kerajaan kecil yang penting pada masa tersebut. Sambas memainkan peran penting dalam perdagangan dan hubungan dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Secara umum, setelah kehancuran Kutai, banyak kerajaan-kerajaan kecil yang berkembang di sekitar Kalimantan dan beberapa di antaranya terus memainkan peran penting dalam sejarah wilayah tersebut, baik dalam perdagangan, budaya, maupun politik. Kita loncat ke Majapahit. Nah, apa yang bisa kamu jelaskan tentang Majapahit? Kerajaan Majapahit adalah salah satu yang terbesar dan terkuat dalam sejarah Indonesia. Berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-19, Majapahit terkenal dengan kejayaannya yang meliputi hampir seluruh wilayah Nusantara, bahkan beberapa wilayah di luar Indonesia saat itu. Berikut adalah beberapa hal penting yang bisa dijelaskan tentang Kerajaan Majapahit. 1. Pendiri dan awal mula Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya, seorang pahlawan yang berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Setelah mengalahkan pasukan Mongol, Raden Wijaya mendirikan Majapahit di daerah yang kini dikenal sebagai Trowulan di Jawa Timur. 2. Puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, gagal pengimpul 1799, dan Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Gajah Mada, yang mempati Majapahit, terkenal dengan sumpah palapanya yang ingin menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Di bawah kepemimpinan mereka, Majapahit menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara, termasuk Sumatera, Bali, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Luku, bahkan sebagian Filipina dan Thailand. 3. Pemerintahan dan sistem sosial Majapahit memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Raja megangnya kekuasaan Mentara Patih membantu dalam urusan administrasi. Selain itu, ada pula mantri dan bupati yang bertugas mengelola wilayah-wilayah.
puncak kekuasaan Majapahit itu berada di eranya siapa dan sampai sejauh mana kekuasaan Majapahit? Puncak kekuasaan Majapahit terjadi pada masa Hayam Wuruk yang 350 Spashrati dan Patih Gajah Mada. Di bawah kepemimpinan mereka, Majapahit berhasil mencapai kejayaan yang luar biasa, baik dari segi politik, ekonomi, maupun budaya. 1. Masa pemerintahan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk adalah raja yang terkenal karena berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan Majapahit di seluruh Nusantara. Di masa pemerintahannya, Majapahit menjadi kerajaan yang sangat kuat dan menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, bahkan sebagian wilayah Filipina dan Thailand. Hayam Wuruk juga dikenal karena kebijakan luar negerinya yang mendekatkan Majapahit dengan kerajaan-kerajaan besar lainnya, seperti Tiongkok dan India. Peran Gajah Mada yang menjabat sebagai Patih Majapahit memainkan peran penting dalam memperluas wilayah kekuasaan Majapahit. Oke, untuk pusat kepemerintahannya sendiri itu ada di daerah mana kalau sekarang? Pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit berada di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Trowulan, yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Trowulan merupakan situs arkeologi yang sangat penting karena disinilah ditemukan banyak peninggalan dari masa kejayaan Majapahit, termasuk candi, prasasti, dan berbagai artefak yang menunjukkan peradaban yang sangat maju pada masa itu. Trowulan menjadi pusat pemerintahan Majapahit selama puncak kejayaannya sekitar abad ke-15 hingga awal abad ke-15. Meskipun ibu kota Majapahit dipindahkan beberapa kali selama sejarahnya, Trowulan tetap dianggap sebagai tempat utama di mana kerajaan itu beroperasi dan berkembang. Saat ini, Trowulan menjadi destinasi wisata sejarah yang banyak dikunjungi oleh wisatawan yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang Majapahit. Artefak atau situs peninggalan terbesarnya itu apa? Situs peninggalan terbesar dan paling terkenal dari kerajaan Majapahit di Trowulan adalah Candi Tikus. Candi ini merupakan kompleks candi yang ditemukan di Trowulan dan diperkirakan dibangun pada masa Majapahit. Candi Tikus diperkirakan berfungsi sebagai tempat pemandian raja atau sebagai tempat ritual keagamaan. Bangunan candi ini cukup unik karena memiliki struktur yang berbeda dari candi-candi lain di Indonesia, dengan banyak kolam dan saluran air yang menunjukkan fungsinya sebagai tempat pemandian. Selain Candi Tikus, ada juga beberapa situs penting lainnya di Trowulan, seperti Candi Bajang Ratu yang diperkirakan dibangun untuk menghormati raja atau tokoh penting dari Majapahit. Ada juga Candi Sumur dan Candi Brahu yang meskipun tidak sebesar Candi Tikus, tetap memiliki nilai sejarah dan arkeologis yang penting. Trowulan secara keseluruhan memang kaya akan peninggalan Majapahit dan menjadi tempat yang sangat signifikan untuk menggali sejarah dan peradaban kerajaan tersebut. Oke, lalu bagaimana cerita kehancuran atau akhir dari masa kejayaan Majapahit? Di era siapa dan pada tahun berapakah akhir kehancuran dan juga kejayaan Majapahit? Kehancuran kerajaan Majapahit terjadi secara perlahan selama beberapa dekade setelah puncak kejayaannya, dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Beberapa ahli sejarah menyebutkan bahwa keruntuhan Majapahit terjadi sekitar akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-15. Namun banyak yang sepakat bahwa penyebab utama kehancuran Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, meninggal pada tahun 1389, dan Patih Gajah Mada, yang sebenarnya adalah masa keemasan Majapahit. Kemunduran. Setelah itu, Raja Wikramawardhana memerintah dari 1389 hingga 1429 dan penggantinya, Raja Suhita, berusaha mempertahankan kekuasaan Majapahit. Tetapi kerajaan ini mulai terpecah belah karena adanya perselisihan internal dan serangan dari luar, terutama dari kerajaan-kerajaan yang baru muncul, seperti Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Pada awal abad ke-15, Majapahit benar-benar mulai runtuh setelah Raden Patah, yang sebelumnya adalah seorang adipati Majapahit, mendirikan kerajaan Demak. Demak menjadi kerajaan Islam pertama yang besar di Jawa dan menjadi pesaing utama bagi Majapahit yang masih berpegang pada agama Hindu-Buddha. Hilang. Ada yang berpendapat bahwa Majapahit berakhir sekitar tahun 1527 ketika Fatahillah, seorang pahlawan dari Banten, menyerbu dan mengalahkan sisa-sisa kekuatan Majapahit yang masih bertahan di Surabaya. Berarti sejauh ini sejarah terkuat adalah Majapahit hancurnya itu karena terpecah belah dan
salah satu patih Raden Patah mendirikan kerajaan Demak, kemudian menyerang Majapahit. Seperti itu kurang lebih. Betul, kurang lebih seperti itu. Keruntuhan Majapahit memang lebih disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang saling berpengaruh. Untuk kerajaan Demak sendiri berarti awal kemunculannya tuh di tahun berapa dan pusat kepemerintahannya ada di mana? Ini berada di sepanjang pantai utara Jawa, dekat dengan Laut Jawa yang sangat strategis untuk perdagangan dan hubungan internasional masa itu. Demak menjadi pusat penyebaran Islam yang kuat di Jawa pada abad ke-15 dan ke-15. Demak, kita berbicara soal Demak, sejauh mana kekuasaannya dan di era siapa puncak kejayaannya? Untuk kekuasaannya sendiri, dia bisa sampai sejauh mana dan seberapa besar pengaruhnya? Pengaruhnya cukup besar karena Demak menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah tersebut. Setelah puncak kejayaannya, Demak menguasai wilayah yang luas, termasuk pelabuhan penting di pantai Jawa. Demak juga mempengaruhi kerajaan-kerajaan lain di sekitar seperti Cirebon dan Banten yang juga jadi bagian dari jaringan kekuatan Demak. Kejayaan terbesar Demak ada di era Sultan Trenggana tahun 1101 hingga 1946, di mana kerajaan ini berhasil memperluas wilayah dan mengonsolidasikan kekuatan. Di bawah kepemimpinan Sultan Trenggana, Demak berhasil menaklukkan kerajaan kecil dan mempertahankan pengaruhnya di Pulau Jawa. Selain di Pulau Jawa, adakah kekuasaan atau pengaruhnya Demak di pulau atau di luar Nusantara? Kekuasaan dan pengaruh Demak memang sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi pengaruhnya juga tinggal ke beberapa daerah jajahan. Misalnya, Demak memiliki hubungan yang erat dengan Malaka, yang pada waktu itu merupakan pelabuhan dan pusat perdagangan yang sangat penting di Asia Tenggara. Demak juga dikenal memiliki hubungan diplomatik dengan Kesultanan Aceh di Sumatera dan Kesultanan Banten di Jawa Barat. Selain itu, Demak mendukung penyebaran agama Islam ke Sulawesi dan wilayah lain di sekitarnya melalui para wali songo dan pengikutnya. Oke, di tahun berapa dan di masa kepemimpinan siapakah akhir dari kejayaan Demak atau akhir dari cerita Demak ini? Kejayaan kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran setelah masa pemerintahan Raden Fatah yang merupakan raja pertama Demak. Namun puncak kejayaan Demak terjadi pada masa pemerintahan Sultan Trenggono yang memimpin pada abad ke-19. Demak mulai lemah setelah kematian Sultan Trenggono pada 1946 yang menyebabkan perselisihan internal di kalangan keluarga kerajaan. Kerajaan Demak akhirnya runtuh pada 1976 setelah Sultan Trenggono digantikan oleh penerus yang lemah dan terbagi oleh konflik internal serta serangan dari kerajaan lain. Kita potong barusan karena ada sedikit yang kurang saya pahami. Jadi awal kemundurannya tuh di era, kamu bilang tadi di era Raden Patah, sementara yang saya tangkap tadi di awal Raden Patah itu justru di era kejayaan yang mengalahkan Majapahit itu sendiri. Jadi seperti apa? Begini, Raden Patah memang merupakan pendiri kerajaan Demak dan di masa pemerintahannya Demak mengalami kejayaan bahkan berhasil menggulingkan Majapahit yang sedang melemah. Raden Patah memimpin Demak dalam periode kejayaan awalnya sekitar abad ke-15 setelah Majapahit mulai runtuh. Kemunduran Demak sebenarnya mulai terjadi setelah masa Sultan Trenggono yang raja ketiga dari Demak. Setelah Sultan Trenggono meninggal pada 1946, terjadi konflik internal di dalam kerajaan dan perebutan kekuasaan di kalangan keluarga kerajaan. Hal ini melemahkan Demak dan akhirnya kerajaan Mataram yang lebih kuat muncul sebagai penerusnya. Jadi, Raden Patah dan Sultan Trenggono adalah dua tokoh penting yang memimpin Demak di puncak kejayaannya. Sementara kemundurannya terjadi setelah Sultan Trenggono meninggal. Oke, jadi setelah Demak menggulingkan Majapahit, kemudian siapa yang berhasil menggulingkan kerajaan Demak berikutnya? Setelah Demak berhasil menggulingkan Majapahit, kejayaan Demak akhirnya mulai memudar dan kerajaan Mataram yang muncul setelahnya menggantikan posisi Demak sebagai kerajaan dominan di Pulau Jawa.
Untuk penggulingan Demak itu terjadi setelah kematian Sultan Trenggono pada 1086. Setelahnya terjadi perebutan kekuasaan di Demak yang membuat kerajaan ini melemah. Pangeran Puger yang kemudian dikenal dengan nama Sultan Hadiwijaya dari kerajaan Pajang akhirnya berhasil menggulingkan Demak. Pajang adalah kerajaan yang berdiri setelah Demak dan Sultan Hadiwijaya menjadi pemimpin pertama di Pajang. Setelah kerajaan Pajang juga mengalami masa kemunduran, kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung menggantikan posisi Pajang sebagai kerajaan yang berkuasa di Jawa pada abad ke-11. Secara tidak langsung bukan Mataram yang menggulingkan kerajaan Demak. Penggulingan Demak lebih dipicu oleh konflik internal, perebutan kekuasaan setelah kematian Sultan Trenggono pada tahun 1446 yang melemahkan kerajaan itu. Pangeran Puger dari kerajaan Pajang mengambil kesempatan tersebut dan akhirnya menaklukkan Demak mengakhiri kejayaannya. Namun setelah kerajaan Pajang juga melemah, kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung dimulihkan sebagai sebab. Jadi meskipun Mataram tidak terlibat langsung dalam kemunduran Demak, Mataram muncul sebagai kerajaan besar yang menggantikan dominasi Pajang dan Demak di Jawa. Oke, setelah hilangnya Demak, lalu bagaimana atau apa kabar dengan kerajaan Banten? Bukankah Banten salah satu kerajaan di bawah naungan Demak atau masih salah satu kerajaan bagian dari Demak? Pada masa Sultan Maulana Hasanuddin, Banten berhasil melepaskan diri dari pengaruh Demak dan berkembang menjadi kerajaan yang cukup besar, terutama di wilayah pesisir barat Jawa. Setelah Demak runtuh, Banten berperan penting sebagai pelabuhan utama dan pusat perdagangan. Namun, hubungan Banten dengan Mataram tetap ada, terutama dalam konteks aliansi atau persaingan politik, karena Mataram memiliki ambisi untuk menguasai seluruh Jawa. Oke, singkat saja ya. Berarti secara tidak langsung Banten memang sempat memisahkan diri sebelum akhirnya Demak digulingkan oleh Mataram atau kekuasaannya beralih ke Mataram. Nah, seperti janji kita, tadi kita bakalan ngebahas soal kerajaan yang di luar Nusantara atau kerajaan yang ada di Malaysia. Nah, adakah salah satu kerajaan yang ada di negeri jiran Malaysia yang sempat memperluas pengaruh kerajaannya atau sempat menguasai wilayah yang ada di Indonesia? Saya pengen jawabannya sesingkat mungkin. Ya, salah satunya di Kerajaan Malaka. Pada abad ke-15, Malaka menguasai sebagian wilayah pesisir barat Sumatera dan Semenanjung Malaya. Kerajaan ini merupakan pusat perdagangan besar yang menghubungkan Asia Tenggara, India, dan Tiongkok, dan memiliki pengaruh besar di kawasan tersebut, termasuk Indonesia bagian barat. Oke, untuk pengaruhnya tersebut terjadi di tahun keberapa atau di era kerajaan mana di Indonesia ini yang lagi berjaya? Kerajaan Malaka terjadi pada abad ke-15, sekitar 1400 hingga 1911. Pada waktu itu, kerajaan Indonesia yang sedang berdekat dengan Majapahit dan Sunda. Namun setelah berkejauh pada tahun 1911, akibat serangan Kedovian Antus yang pengaruhnya di kawasan tersebut dan berkurang. Oke, lalu kerajaan manakah yang akhirnya menggulingkan atau mampu membuat kerajaan Malaka tidak berpengaruh lagi di Nusantara?